Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menopang memeliharakan kita sehingga kita bisa diperjumpakan lagi dalam persekutuan syafaat malam saat ini. Berapa harga kejujuran? Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Pada suatu hari libur, Andi, seorang anak lelaki, diajak ayahnya rekreasi ke sebuah taman hiburan. Saat akan membeli tiket masuk, sang ayah membaca daftar harga. Tertulis harga tiket untuk usia 7 tahun ke atas 400.000. Usia di bawah 7 tahun sampai dengan 2 tahun, 200.000. Di bawah 2 tahun, gratis. Sang ayah ingat anaknya, Andi, baru minggu lalu merayakan ulang tahun yang ke-7. Postur tubuh anaknya lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dia berpikir, kalau dia mengatakan bahwa anaknya baru berumur 6 tahun, pasti penjaga loket akan percaya dan dia bisa berhemat 200.000. Akhirnya, dia memutuskan untuk membeli 1 tiket dewasa dan 1 tiket anak di bawah usia 7 tahun. Andi memperhatikan apa yang dilakukan ayahnya. Dia mengingatkan ayahnya kalau dia sudah berumur 7 tahun. Tetapi ayahnya memelototi dia sambil memberi tanda supaya Andi diam. Andi merasa bingung. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah ayahnya lupa kalau minggu lalu dia sudah berusia 7 tahun? Atau ayahnya sedang berbohong? Andi yakin mestinya ayahnya tidak lupa karena mereka merayakan bersama ulang tahunnya yang ke-7. Tetapi hati kecilnya mengatakan bahwa ayahnya tidak mungkin berbohong karena bukankah sang ayah yang selalu mengajarkan kepadanya bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Dan oleh karena itu tidak boleh berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang salah. Andi memendam pertanyaan yang berkecamuk di hatinya sampai mereka kembali ke rumah. Setiba di rumah, dengan tidak sabar, Andi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa tadi ayah mengatakan pada penjual tiket itu bahwa aku berumur 6 tahun? Aku kan sudah berumur 7 tahun lebih seminggu, ayah." Ayahnya menjawab, "Iya, Andi, ayah bilang kamu baru berumur 6 tahun supaya kita berhemat 200.000. Lumayan kan? 200.000-nya tadi bisa kita gunakan untuk makan." Andi tertegun mendengar jawab ayahnya. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Jadi harga kejujuran itu cuma 200.000 ya, ayah?" Sang ayah terhenyak mendengar apa yang Andi katakan. Dia tertunduk dalam sesal. Demi uang sejumlah 200.000, ia telah merusak makna kejujuran yang selama ini ia tanamkan pada anaknya.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Kata jujur dalam teks kita aslinya menggunakan kata benda yosher yang diturunkan dari kata sifat yasar. Nah, kata sifat yasar berarti lurus, tepat, adil, benar. Maka kata yosher mengandung gagasan adanya integritas, keutuhan moral, kejujuran, ketulusan, kebenaran, dan keadilan. Jujur adalah sikap hidup yang bersesuaian dengan kehendak dan kebenaran Allah. Maka tidak heran jika sikap jujur dikaitkan dengan sikap takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan, pastilah akan bersikap jujur, menjunjung tinggi kejujuran dalam keseharian hidupnya. Amsal juga mengatakan yang sebaliknya, orang yang sesat jalannya menghina Dia. Orang yang tidak jujur di sini diidentikan dengan orang yang sesat jalannya. Sesat karena telah menyimpang dari jalan yang seharusnya, yaitu hidup dalam kejujuran. Orang yang bersikap demikian dianggap sebagai telah menghina Tuhan. Mari, jangan pandang enteng, jangan menganggap ringan godaan untuk meninggalkan kejujuran. Kalau kita tidak jujur dalam hal-hal kecil, kita akan terbiasa untuk akhirnya juga berlaku tidak jujur dalam hal-hal besar. Selamat menjalani hidup dalam kejujuran, sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini kami juga suka bersikap tidak jujur. Tidak jujur dalam relasi dengan sesama, dengan diri sendiri, bahkan dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mau terus hidup dalam kejujuran yang tulus, agar hidup dalam kejujuran yang kami jalani memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami kembali berdoa menyerahkan keberadaan setiap kami, seisi keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh. Ada yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, mata pencaharian, pekerjaan, usaha. Ada yang punya problem karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang bingung, galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat
yang Tuhan hadirkan sebagai kenyataan tubuh Kristus, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah, termasuk jemaat GKI Gading Indah, agar gereja makin tekun, makin setia memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang memungkinkan rangkaian kegiatan gereja dalam masa raya Paskah telah berlangsung dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami, agar kami merawat terus makna dari peristiwa-peristiwa yang kami peringati dalam masa raya Paskah itu. Kami mau menghidupinya. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang tahu berbagai masalah yang harus diatasi bersama sebagai satu kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Beri kekuatan, hikmat, kemauan, kesungguhan pada para pemimpin bangsa kami untuk mau memikirkan, merancang apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami boleh beristirahat dengan cukup, esok menyambut hari baru dengan penuh syukur untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.